Bisa. Saya Bisa, baik, bisa. selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam ini kita boleh berkumpul lagi melalui online, bisa bersekutu bersama-sama dan kita mau belajar firman Tuhan. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal melalui Yesus Kristus. Kami mohon pimpinan-Mu di dalam persekutuan ini dan juga belajar firman Tuhan supaya kami boleh bertumbuh iman kami dan kami bertambah pengetahuan dalam pengenalan akan Yesus Kristus supaya kami boleh hidup baginya, memuliakan namanya. Berkatilah kami semua yang sudah ikut online ini. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, malam hari ini kita masuk ke dalam pasal yang kedua dari surat 1 Petrus. Seperti yang telah kita pelajari dari pasal yang pertama, saudara-saudara, bahwa Paulus ingin menegaskan kembali tentang pilihan bahwa kita adalah orang yang terpilih karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan itu pasti, dan keselamatan kita adalah pasti dan juga keselamatan yang terjamin karena telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ini adalah yang diajarkan oleh Paulus. Nah, kita di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua ini, saudara-saudara, Paulus ingin menekankan kita punya identitas rohani. Siapakah kita? Kan itu. Bagaimana kita sebagai orang yang telah punya identitas dalam Tuhan, ya kita ini anak Tuhan, kita milik Tuhan, dan bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kekecauan dan kemerosotan moral. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Oke. Nah, di ayat yang pertama dan ayat ketiga, mari kita baca bersama-sama ya dari pasal yang kedua. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, dan yang rohani ini dalam terjemahan TB itu tambahan ya. Kalau King James nggak ada ya tambahan. Nah, kita baca lagi supaya oleh firman itu kita bertumbuh, dan kalau TB tambah lagi dan beroleh keselamatan. Nah, ini adalah beroleh keselamatan itu tambahan aja ya oleh terjemahan TB ya. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Oke, di dalam ketiga ayat ini, saudara-saudara, nah Paulus ingin ya, supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, oke, harus bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Nah, bagaimana bisa bertumbuh menuju kedewasaan rohani? Oke, dulu kita sebelum percaya kepada Tuhan, ya hidup kita tentu beda dengan setelah percaya. Karena itu dulu yang lama itu, hidup yang lama itu, katanya itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan kemunafikan, ya, kedengkian dan fitnah dan lain-lain gitu ya. Tentu ada dosa-dosa kedagingan yang harus kita tinggalkan, kan begitu. Ya harus bertumbuh dong, masa kita masih mau pakai yang lama. Nah, istilahnya buanglah itu seperti orang yang memakai baju yang lama. Masa kita masih mau pakai baju yang lama, kita harus mengenakan loh baju yang baru. Makanya manusia yang lama kita tinggalkan, kita
Jadi manusia yang baru ya di dalam Kristus kan begitu. Oke. Karena itu kita harus bertumbuh. Nah, seperti kalau kita tanam sesuatu kan, kalau kita tanam mangga sebenarnya kan dari pelan-pelan dia tumbuh 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 tuh enggak, ya kan? Nah, supaya dewasanya ya dia harus kasih pupuk, harus kasih apa, harus dirawat dan sebagainya supaya dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu Paulus mengatakan, "Yuk, kita harus bertumbuh, harus sama seperti bayi." Nah, itu dia analogikan sebagai bayi. Dulu dulu bilang kita maksud saya pernah menjadi bayi kan, dirawat mama, papa, ya kita netek, susu mama atau ASI mama gitu ya. Supaya apa? Nah, supaya bertumbuh sehat kan gitu. Kalau minum susu ASI ibu, wah itu yang sebenarnya paling bagus. Kalau ibu nggak bisa menghasilkan susu, terpaksa harus beli yang formula. Formula itu artinya yang sudah dibikin oleh manusia ya supaya sehat dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling sehat itu adalah yang minum ASI kita kan begitu. Nah, seperti kita orang Kristen yang baru percaya kan seperti bayi harus punya kerinduan ya untuk minum susu yang murni atau kita katakan firman. Firman, oke? Okay? Kenapa? Karena susu itu digambarkan adalah firman. Kalau susu itu kebutuhan manusia untuk jasmani. Kalau manusia membutuhkan makanan, makanannya apa? Ya, susu itu digambarkan dengan firman Allah, firman Tuhan, kan gitu. Itu pasti firman. Nah, di dalam Alkitab, saudara-saudara ya, selalu digambarkan bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu digambarkan sebagai seperti susu yang dibutuhkan oleh bayi gitu ya. Kemudian juga firman digambarkan seperti madu. Semua pernah minum madu ya. Madu pahit atau manis? Manis. Kadang-kadang ada manis juga ada pahitnya. Itu bermacam-macam jenis madu ya, tapi sifatnya selalu manis. Minum sangat menikmati ya, makanya itu madu itu sebenarnya adalah suplemen yang Tuhan ciptakan untuk manusia ya. Zaman dulu belum ada suplemen vitamin, maka itu madu sebenarnya ada suplemen yang Tuhan bikin buat untuk manusia kan. Dulu belum ada gula kan, belum ada kita ketemukan gula pasir dan sebagainya yang lain-lain. Nah, itu kan kita minum dari madu itu manis kan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kadang firman Tuhan digambarkan juga sebagai pelita terang karena pelita. Nah, di mana kita dapat itu? Yang madu itu Mazmur 19:10, kemudian kalau pelita itu di Mazmur 119, 105. Nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, zaman dulu kan belum ada elektrik atau listrik ya. Ya, saya pernah tinggal di kampung. Zaman saya itu tahun sampai 70-an, hampir masuk 80 itu belum ada listrik ya. Kasihan. Jadi kita di kampung ada namanya strongkeng atau pelita. Ya, nyala pelita. Kita kalau kita mau ke mana belakang mau ke hutan apa itu nggak ada listrik, nah pakai pelita. Kenapa ada pelita? Supaya menuntun kaki kita ya sampai ke tujuan yang kita ingin pergi. Kadang-kadang firman Tuhan juga digambarkan seperti palu dan api. Palu itu bisa jadi pukulan, ya pukul batu bisa pecah ya. Api bisa membakar dan sebagainya ya. Itu di Yeremia pasal 23 ayat 29. Kalau api itu Yeremia 20 ayat 9. Kadang firman Tuhan juga digambarkan sebagai pedang bermata dua yang tajam. Waduh, bisa memisahkan tubuh kita ya sampai ke dalam gitu. Itu Ibrani 4:12. Jadi intinya bahwa kita sebagai orang percaya dalam Kristus harus bertumbuh iman kita ya. Nggak boleh nggak bertumbuh. Kalau hidup kita
tidak bertumbuh itu jadi masalah. Maka itu kita kalau mau bertumbuh harus ikut persekutuan, dapat pelajaran, kita dengar khotbah, dapat pelajaran, dan juga bisa bertumbuh iman kita. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, intinya bahwa kita sebagai orang percaya, hidup kita, sifat kita, karakter kita harus semakin bersih, itu istilahnya. Nah, kalau kita mau bertumbuh kepada semakin menyerupai Kristus. Oke. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang keempat sampai 8. Ayat yang keempat sampai 8 itu Kristus batu hidup dan batu penjuru. Oke, mari kita coba perhatikan yang keempat. Oke. Dan datanglah kepada siapa? Yesus itu ya. Yesus itu disebut apa? Batu hidup. Batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati oleh Allah. Oke. Nah, saudara, Yesus kenapa digambarkan sebagai batu hidup? Oke. Nah, batu hidup ini sebenarnya Petrus mengutip perjanjian lama ya, bahwa orang Israel yang hidup di padang gurun, ya, nggak ada pohon, nggak ada sungai, nggak ada pelimpun sebagainya ya. Bagaimana mereka bisa hidup ya? Nah, ini satu rahasia, ini satu keajaiban ya, bahwa ada batu hidup yang mengikut mereka, yang disebut oleh Petrus ini ya, disebut batu karang, batu penjuru istilahnya. Nah, itu adalah Yesus. Oke. Kenapa? Karena di 1 Korintus pasal 10 ayat 4, dan mereka semua sudah minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Nah, mengikut umat Israel. Dan batu karang itu ialah Kristus. Puji Tuhan. Jadi mereka tidak menyadari ya bahwa Tuhan Allah bersama dengan umat Israel, dan juga batu karang bersama dengan mereka, yaitu yang Kristus, di mana batu karang itu bisa keluar air, kan bisa, mereka bisa minum dari batu karang itu ya. Nah, jadi Yesus adalah batu karang yang hidup. Nah, batu karang yang hidup ini, saudara-saudara, ya, kalau kita baca terus di ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, karena itu kita harus menjadi ikut batu karang yang hidup itu, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi pembangunan itu batu hidup untuk rumah rohani, itulah istilahnya. Oke, kita dipakai Tuhan lah ya, di dalam local church, di dalam persekutuan orang-orang percaya. Oke. Nah, saudara-saudara, jadi batu karang yang disebut oleh Paulus di sini adalah sebenarnya Yesus Kristus sendiri. Oke, nah, ada batu karang ini karena ditolak oleh orang Yahudi gitu loh. Ya, mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus waktu Yesus Kristus datang ya ke dunia ini. Padahal di Yesaya pasal 28 ayat 16 telah mengatakan kepada orang Yahudi bahwa Tuhan berkata, Tuhan Allah, aku telah meletakkan di Sion sebuah fondasi, batu fondasi ya, the foundation of stone, yang teruji, batu yang teruji, dan batu yang precious atau yang mulia itu adalah sungguh-sungguh fondasi. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan ya. Nah, katanya. Jadi percaya Yesus tidak permalukan. Nah, yang masalahnya orang Yahudi menolak Yesus ya. Tapi Yesus akhirnya menjadi batu penjuru. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya
tidak akan dipermalukan. Tetapi orang yang tidak percaya, Yesus itu batu karang menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Nah, jadi nah, bagi orang Yahudi, mereka atau orang apa aja yang tidak percaya menolak batu hidup itu, ya menjadi batu sandungan, terutama kepada orang Yahudi. Batu sandungan ngerti nggak ya? Kalau kita jalan-jalan-jalan, tiba-tiba kita tersandung batu, jatuh, pluang gitu ya. Nah, itu katanya istilah batu sandungan. Kenapa menjadi batu sandungan? Jadi orang-orang Israel itu tidak percaya Yesus itu, akhirnya mereka itu tersandung oleh karena batu ini. Kenapa bisa tersandung? Kenapa? Karena mereka mengatakan Yesus itu manusia. Yesus itu anaknya Maria atau anaknya Yusuf. Dan Yesus itu bukan Mesias, dan karena dia mati secara hina di atas kayu salib. Dan itu menjadi sandungan mereka ya. Kenapa? Karena Yesus Mesias itu memang datang harus mati secara hina. Karena setelah dinubuatkan di Yesaya pasal 53. Mereka nggak mau baca baik-baik itu di Yesaya pasal 53 bahwa Yesus akan mati secara hina gitu ya. Oke. Baik, kita perhatikan lagi ya ayat-ayat yang berikutnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-9 dan 10. 9 dan 10, kalau kita perhatikan di sini ya bahwa mana ayat 9 10 itu adalah mau kita menunjukkan identitas orang percaya. Kita ini identitasnya apa? Oke, mari kita lihat 9. Tapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, dulu kita orang nggak percaya, kita adalah milik dunia, kita adalah pengikut setan, kita adalah hambanya dosa, hambanya setan. Setelah kita percaya kepada batu yang hidup, Yesus Kristus, nah, berubahlah status kita, status kita menjadi, memang kalau secara rohani itu kita disebut orang benar, yes. Tapi di sini Petrus ingin menekankan identitas kita ya, bahwa kita ini bangsa yang terpilih. Ayat 9 tadi ya. Oke, bangsa terpilih, imamat rajani. Imamat rajani itu sebenarnya sebagai imam-imam yang melayani Tuhan. Kalau dulu di PL yang melayani Tuhan itu adalah suku Lewi. Nggak boleh suku yang lain jadi imam loh. Kalau ada orang apa dari suku yang lain jadi imam, wah itu masalah besar. Karena hanya suku Lewi yang boleh menjadi imam. Nah, di perjanjian baru terjadi perubahan di mana setiap orang-orang percaya, besar kecil, wanita perempuan, kita disebut imam-imam yang melayani kan, melayani Tuhan, melayani Yesus. Kemudian kita adalah bangsa yang kudus. Kemudian kita mengatakan umat kepunyaan Allah. Oke, kita milik Tuhan, kita milik Allah. Nah, ini yang kemudian ayat-ayat ini dipakai oleh gereja yang tradisi Katolik, Protestan, Reform, dan yang lain yang mengatakan, nah ini kita ini adalah umat Tuhan, umat Allah yang terpilih, kita pengganti Israel. Makanya disebut replacement theology, arti dengan teologi penggantian. Makanya banyak orang Kristen zaman sekarang, kalau saudara perhatikan di YouTube ya, mereka bilang, Israel yang sekarang itu bukan Israel yang asli katanya, bukan Israel yang zaman dulu, sekarang Israel modern. Begini, Israel modern atau Israel yang sekarang itu di antara Israel orang Yahudi, tentu ada Yahudi yang tulen dong, ya, keturunannya daripada Yakub, anak-anak Yakub yang 12 itu. Nah, gimana kita bisa tahu? Karena apa? Karena di dalam Roma Paulus juga pernah mengatakan Tuhan tidak membuang orang Israel, ya.
Dan orang Israel satu hari akan dikumpulkan dari semua jurusan jurusan ya jurusan bumi, maksudnya itu dari timur, barat, utara, selatan yang terpencar itu akan dibalik ke Yerusalem. Nah, apakah semua sudah balik? Belum. Tapi bisa diperkirakan mungkin mereka ada 50%. Mungkin ada ya, sudah hampir atau 50% sudah ada kembali ke Israel. Yang masih banyak itu di Amerika. Amerika, Eropa masih ada, tapi mereka akan pelan-pelan pulang ya. Kembali, oke. Jadi kalau menganut penganut replacement teologi, ini sangat sayang sekali mereka ya, orang-orang Kristen. Yusuf mereka dianggap umat Tuhan. Memang dalam posisi rohani, yes, kita adalah umat Tuhan, betul. Tapi secara jasmani kita bukan umat pilihan Allah sebagai bangsa Israel. Itu harus kita pahami, jelasin ya. Oke. Nah, saudara, kemudian kita lihat bahwa di bangsa itu yang kita disebut bangsa itu yang pilihan Tuhan, kerajaan kita ini harus menjadi apa? Kan kita harus menjadi saksi, ya kan? Karena kita telah dipanggil keluar dari kegelapan ini ya, menjadi gereja Tuhan. Maksudnya gereja itu maksudnya itu dengan bisa katakan umat Tuhan di gereja Tuhan, gereja lokal harus menjadi memberitakan perbuatan-perbuatan Yesus Kristus. Oke? Katanya ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Yes, kita telah mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat ayat yang berikutnya. Ayat 11 dan 12, Paulus di sini ingin menekankan kepada orang-orang Kristen bahwa sebagai pendatang dan perantau, ya, dimanapun berada, kita berada, dimanapun kita posisi kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Ya, maka itu di ayat yang ke-11 dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Melawan jiwa, soul sebenarnya ya. Melawan jiwa kita ya. Jadi begini, artinya kita jangan seperti orang dunia ya. Nah, kita harus menjauhkan keinginan-keinginan daging. Kalau kita mau ikut keinginan daging kita, ya kita orang duniawi. Ya, orang dunia ini hidupnya apa? Makan, minum, kawin, mengawin, ya kata Yesus yang ada di Matius pasal 24. Ya kan? Dan juga Allah adalah filosofi pada zaman dahulu di Yesaya pasal 22 kemarin yang saya sudah khotbahkan ya. Mereka menyembeli lembu, sapi dan enjoy dan makan dan minum karena besok kita akan mati. Nah, itu keinginan daging. Maka itu orang-orang nggak percaya Tuhan itu kalau saudara lihat kalau dia sudah makmur, waduh, hidupnya itu hanya menikmati hidup, memuaskan daging. Kalau saudara lihat itu Tiongkok kan salah satu negara miskin tapi sekarang menjadi negara yang makmur ya. Coba rakyatnya kalau dia makan, waduh di atas meja itu dia nggak makan nasi lagi. Semua sayur daging lejerawan, waduh luar biasa ya. Pakai sumpit lagi, cocok. Nah, itu tuh filosofi Epicurean ya bahasa yang Alkitab pakai filosofinya Yunani sebenarnya. Mari kita makan, besok kita mati. Nah, Paulus mengatakan, jauhkan itu keinginan dagingmu. Milikilah cara hidup yang baik. Nah, mari kita cara hidup yang baik ya kita di dunia ini di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, orang yang jahat gitu,
Mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Puji Tuhan, ya kan? Supaya kita boleh menjadi saksi bagi dunia ini. Oke. Nah, terakhir ayat 13 dan 17 ini mengajar kita sebagai orang Kristen di dunia ini kita harus tunduk kepada pemerintah. Nah, tunduk kepada pemerintah. Oke. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya yang diajarkan oleh Paulus. Kita pertama tunduk kepada Tuhan, betul ya? Ya, itu loh. Kita harus fear God, itu yang utama. Dan tunduk kepada pemerintah, kan begitu? Karena pemerintah itu adalah hambanya Allah ya, di Roma 13 ya, ditetapkan oleh Allah. Kemudian pemerintah itu fungsinya adalah untuk menghukum orang jahat dan memuji orang yang baik katanya. Maka itu kita harus pergunakan kemerdekaan kita sebagai satu bangsa atau satu warga negara, jangan buat jahat gitu loh. Oke. Nah, kita harus memiliki hormat semua manusia. Siapa saja, nggak ada beda ya, dia beda apa beda. Kita harus hormat semua orang. Dan kita harus saling mengasihi kepada saudara seiman, itu yang menjadi konteks yang dalam diri gereja lokalnya. Tentu akan takut akan Allah dan hormati raja. Nah, itu yang Petrus nasihati kepada orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Ya, nah semoga aja. Ini doa kita supaya dalam pelajaran, dalam persekutuan doa kita, dalam mempelajari firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh ya di dalam kasih anugerah Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang handal dalam arti yang berdiri teguh di dalam firman kebenaran dan ajaran Yesus, sehingga kita boleh menjadi saksinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.